Swastiastu. Swastiastu. Ya, saat ini saya berada di objek wisata Kelingking ya, Kelingking. Jadi di Nusa Penida, pulau yang sangat indah ini, kemudian iseng saya jalan-jalan menegur sapa semeton-semeton pecalang yang punya jadi pengusaha di bidang pariwisata. Nah, saat ini saya dengan Pak Ketut Mandre ya sebagai pecalang Di Kuku Lestari. Dwi Kuku Lestari. Kebetulan di desa Dwi Kuku Lestari. Nah, bercerita sedikit tentang pengalaman merintis usaha restoran ini dari Pak Ketut Mandre dengan harapan nanti ke depan mudah-mudahan semeton-semeton pecalang juga bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ketut Mandre. Oke, sebagai pembukaan mungkin bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan hidup Pak Ketut Mandre sebelum terjun ke dunia usaha restoran ini. Sebelum Tiang terjun ke dunia usaha, Tiang dulunya pernah jadi bekerja sebagai mekanik. Mekanik Ya, bengkel. gitu. Kurang lebih hampir 5 tahunan. Di mana itu? Di Sampalan. Sampalan. Dulu sama bengkel Rani motor. Nah, berarti tidak ada sangkut pautnya sedikit pun tentang dunia pariwisata, apalagi kuliner ya? Tidak ada sama Karena sekali. Bertolak belakang bengkel, perusahaan pekerjaannya kotor, dan di sana ada oli segala macam. Kemudian bisnis kuliner yang harus bersih gitu kan? Terus gimana tuh? Terus itu bisa diceritakan? Awal kerja bengkel belum juga bisa apa-apa, belajar sama teman-teman. Akhirnya bisa servis motor dan pindah lagi bengkel ke dealer resmi Honda di tempatnya Pak Purnomo, orang Jawa dari Malang. Setelah itu 2011 nganggur lagi, nggak kerja karena berhenti bekerja karena bosan. Nah, ada setelah 2011-2012 sempat juga ke Denpasar kerja sebagai fish control ya. Di sana sedikit mengenal bahasa Inggris. Sedikit sekali, cuma tahunya yes sama no gitu. Yes sama no. Terus 2012 pulang lagi kerja bengkel lagi, balik ke kerja di bengkel sama Kusumarani motor di Buyuk. Nah, kerja 1 tahun berhenti lagi. Nah, setelah 2017 nganggur, cuma sana sini tanpa tujuan. Buka bengkel di rumah kecil-kecilan, servis panggilan, ganti ban panggilan, dibodali sama kakak, dibeliin ban dalam, ditaruh di rumah. Ada, nah melejit gininya pariwisatanya 2016 baru Tiang Kinten kerja di Kinten parkir. Kerja di parkir lagi. 2018 kerja di parkir, dikelola sama desa dinas. Setelah desa dinasnya itu gini nggak lagi, lagi dikelola sama apa namanya itu Banjaradat. Nah, setelah Banjaradat baru diambil alih sama desa Pekraman. Berhenti dia nggak kerja lagi karena pandemi. Nah, karena buka usaha juga di gini mulai 2019 bulan 11 nih ke. Nah, baru mulai buka usaha niki, warung niki setelah menikah dengan istri saya. Ya memang yang penting kita ada niat dan usaha nih sebetulnya. Yang penting ada niat dan usaha, apapun latar belakang kita, meskipun tidak ada background dalam dunia pariwisata dalam hal ini dunia kuliner, bisa juga buat, yang penting ada niat dan usaha gitu ya. Dan kemudian apa yang pertama kali memotivasi Pak Ketut Mandre untuk membuka restoran? Sebenarnya tidak ada sama sekali, cuma iseng-iseng disuruh dibantu, disupport sama kakak juga, disuruh buka gitu. Kalau dalam hati memang nggak ada sama sekali, nggak ada keinginan buka usaha sendiri. Tapi tiba-tiba ingin berusaha gitu ya. Terus disuruh buka sama kakaknya, terpaksa gini.
menjalankan seadanya gitu kan. 2019 baru buka 4 bulan sudah dikena pandemi. Tutup lagi berapa sampai 2021 kalau tidak salah. Nah, setelahnya normal baru kembali buka kembali. Nah, tadi dijelaskan bahwa memulai tahun berapa? 2019. 2019 setelah pas pandemi, kemudian buka, kemudian kena pandemi. Nah, kemudian apa yang menjadi tantangan dari Pak Gubernur dalam hal katakan kita selesai pandemi ini, kemudian pariwisata mulai bangkit. Nah, mungkin ada tantangan dalam menjalankan usaha ini, karena kembali lagi tidak ada tantangan di kuliner ini. Tantangannya itu ya cuma ini bisa gak kita menjalankan bisnis ini karena tidak ada modal sama sekali, modal skill apa nggak punya, sama sekali tidak punya skill dari bidang masak. Yang bisa masak itu istri saya. Kalau Tiang tidak bisa masak sama sekali. Biasanya orang laki bisa masak di Bali ya. Kalau orang Bali ya hebat. Nah, kebetulan Pak Ketut ini kan sebagai seorang pecalang, mungkin sebagai seorang pengusaha sekaligus anggota pimpinan, bagaimana Pak Ketut bisa membagi waktu? Kalau untuk bagi waktu, ya dikasih tugas sama desa adat untuk mengayah di desa adat, pasti harus meluangkan waktu. Memang kerjaan pecalang kan tidak setiap saat nih. Pecalang ketika ada upacara baru bertugas. Nah, apa makna ngayah sebagai pecalang bagi Tiang? Kalau Tiang, makna ngayah itu ya tulus dalam hati saya, tanpa pamrih apa-apa. Ketika kita ngayah tidak ada tujuan di sana. Iya, tidak ada tujuan apa-apa. Niatnya cuma pengen ngayah kan. Jadi yang didapatkan adalah pahala dari susunan di mana tempatnya. Bagaimana pandangan Pak Ketut tentang peran pecalang dalam menjaga harmoni pariwisata di Nusa Penida? Kalau menurut Tiang Nike penting, apalagi akhir-akhir ini banyak kejadian gitu kan, kasus-kasus dari orang luar nih ke enggak sih semua gitu kan, sebagian gitu. Ada kasus Niki, waktu Niki kakak Tiang juga pernah tenaganya dari Lombok tuh kabur membawa sebagian hasil dari sewa vilanya gitu. Saya rasa dia dalam kegiatan pecalang Niki sangat penting sekali. Jadi peran pecalang tidak lepas dari pariwisata apalagi tugas pecalang adalah menjaga pelemahan parayangan. Parayangan lah pada saat kita ngayah, susunan, kemudian pelemahan yang ada di widangan desa adat kita wajib kemudian di mana manusianya, keramat desanya juga kita jaga. Nilai apa yang Pak Ketut pegang teguh dalam berusaha dan ngayah? Kalau nilai, saya ingin memajukan desa adat dan menjaga keharmonisan desa adat. Dalam artian ketika pariwisata datang, mereka butuh keamanan dan kenyamanan. Adalah tugas sebagai pecalang untuk menjaga dan keamanan dan kenyamanan dari wilayah desanya. Terutama dalam hal ini ketika wilayah destinasi wisata di mana Pak Ketut ini berusaha menjadi destinasi turis banyak tamu atau wisatawan yang datang. Jadi jiwa pecalang itu tetap terpanggil untuk menjaga dengan meskipun tanpa pakai seragam karena jabatan pecalang itulah jabatan 24 jam tidak hanya pada saat pakai seragam, tetapi ketika kita tidak pakai seragam, kita wajib untuk menjaga keamanan widangan desa adat kita. Mungkin demikian dulu semeton, kita agak singkat sedikit karena kebetulan yang akan ke Nusa Lembongan saat ini. Dan kemudian ini tadi ada sedikit peristiwa ban motor saya pecah gitu nanti Pak Ketut akan bantu saya untuk mencari bengkel
karena selanjutnya yang harus melanjutkan perjalanan ke Pulau Seberang di Desa Limbongan. Lembong. Oke, salam rahayu semeton saudara kami. Semoga sehat selalu. Om Santi, santi, santi.